Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan tentang sifat pria maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, gak boleh karena tarot bukan Tuhan. Tapi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar. Tarot bukan mainan ya guys, tidak ada kehidupan itu buat main-main ya. Jadi gunakan dengan baik energi spiritualnya. Jadikan ini sebagai pembelajaran dan jadikan ini sebagai payung saja. Kita langsung berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Agar apa yang kita inginkan insya Allah terjadi. 90%-nya yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita perbaiki. Oke? Kita langsung baca doa. Kita lihat situasinya maskulin. The Queen of Pentacles. Okay, Seven of Pentacles. The Three of Wands. Seven of Wands. Ten of Cups. Justice. Ini lebih ke energinya feminim ya. Kayaknya ada yang mencoba ingin rujuk sama kamu, tapi energi feminimnya nih lagi kayak banyak belajar ya tentang journey hidup dalam pembayaran karma. The Queen of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Three of Wands, Seven of Wands, Ten of Cups, and the Justice. Ada yang menahan ya. Feminimnya kayaknya nahan nih untuk nggak rujuk dulu. Karena aku ngeliat feminimnya ini lagi banyak belajar ya untuk journey hidup. Salah satunya pembayaran karma dari keluarga. Jadi kayak gue harus bayar karma keluarga dulu deh sebelum balik lagi ke maskulin. Ya. Karena di sini feminim coba untuk belajar bijaksana dalam menerima sesuatunya itu udah nggak sembarangan lagi. Ya apalagi nerima pasangan gitu yang mau niat nikah tuh udah kayaknya nggak boleh gampang banget gitu. Ada orang mau nikah tuh langsung wah udah yuk nikah gitu. Enggak. Tuh ya, the lovers. Ya. The Empress. Jadi memang feminim coba untuk belajar mencintai diri sendiri. Jadi feminim coba untuk menargetkan diri setelah selama ini disia-siakan, disakiti. Ini energinya lebih ke feminim ya. Jadi kayak maskulin pengen balik ini kayaknya. Cuman memang kayak tertahan juga ya, salah satu karena ada pembayaran karma di antara kalian. Keluarganya si maskulin juga, keluarganya feminim juga. Ya. Dan di sini feminim coba untuk bisa menerima ya tentang arti sia-sia, tentang arti tersakiti, tentang arti terzolimi, terluka, terkhianati ya. Walaupun ini membuat ya feminim merasa tersiksa ya, karena ya pasti feminim juga mempunyai ego sendiri lah gitu ya. Feminim di sini coba untuk bisa menargetkan lagi dirinya ya. Jadi kayak ya gue harus bisa bahagiakan diri gue, belajar mencapai cita-cita gue secara diam-diam menggunakan spiritualnya gitu ya. Nih si feminim. Dan mencoba untuk bisa belajar perbaiki intuisinya untuk mencapai
kedamaian hidup, ya. Oke. Maskulin pengen balik sih sebenarnya, cuma memang tertahan salah satunya dengan ini ya, dengan energi feminim yang saat ini memang udah nggak bisa lagi sembarangan diajak kembali gitu ya, udah nggak bisa sembarangan lagi gitu. Kalau dulu kan mudah banget kembalinya gitu, sekarang nggak, feminim udah nggak bisa sembarangan ayo rujuk ayo gitu, enggak, bener-bener dicermati, bener-bener dipahami, bener-bener harus dipelajari ini journey hidupnya mau kemana arahnya. Dan juga jangan sampai ada pembayaran karma untuk anak cucu cicitnya, apalagi sampai 7 turunan ya. Ini feminim nggak mau ya. Ada sih rujuk, ada pertemuan, ada nanti ya, entah kapannya itu Allahu alam. Tapi kalau aku lihat dari energi sih kepengenannya dia tuh balik ya. Semua kembali lagi pada prinsip masing-masing, keyakinannya masing-masing gitu ya. Kita lihat situasinya maskulin. Tuh ya, Page of Cups. Ada keinginan untuk kembali, ada. The Queen of Swords, the King of Swords. Ace of Swords. Ya, pengen kembali sih. Gimana caranya untuk komunikasi lagi sama kamu? Tuh ya. The Three of Pentacles. The Temperance and the Eight of Pentacles. The Two of Pentacles. Dia orangnya labil ya, dan gampang terpengaruh ini si maskulin ini, gampang terpengaruh. Jadi kayak tar dikit-dikit ya udahlah gue mau balikan lagi sama feminim gitu, tapi nggak lama dia kepengaruh lagi sama orang luar. Udahlah ngapain sih lo balik gitu kan, emang yang terbaik dia doang. Akhirnya apapun yang dikerjakan oleh maskulin ini ya selalu tidak seimbang hasilnya ya. Dan ya maskulin mendapatkan karma buruk ujung-ujungnya ya, dari semua cara dia ingin menguasai tentang koneksi twin flames ini hanya untuk ya sifat narsisnya dia ya. Di sini maskulin di sini ya harusnya bisa belajar perbaiki dirinya sih, bahagiakan dirinya dengan hal positif gitu. Kalaupun udah nggak bersama ya maskulin harus perbaiki karmanya dia. Ini maskulin selalu keraguan terus ya dalam masalah percintaan ya. Jadi kalaupun dia mau kembali kepada feminim ya otomatis maskulin harus belajar banyak mengimbangi karmanya dia gitu loh, belajar gitu. Soalnya kan maskulin ini orangnya gampang kehasut ya. Feminim sih oke-oke aja kalau mau kembali ya udah, tapi di sini memang lambat ya sekarang. Nerimanya juga butuh waktu, butuh dicermati, butuh dipahami, nggak langsung ayo kita rujuk ayo gitu, nggak. Feminim benar-benar menerimanya dengan processing, jadi nggak semudah kayak dulu lagi gitu ya. Dan maskulin harus bisa belajar sabar, controlling tentang kesabaran gitu loh. Dan harus bisa mengambil keputusannya tuh
harus benar-benar difikirkan gitu loh. Jangan sampai salah keputusan kembali gitu ya. Karena ujung-ujungnya nanti yang ada ya penyesalan sendiri, gitu, kecewa sendiri. Dan maskulin di sini harus bisa fokus ya dengan tujuan journey hidupnya tuh mau bagaimana. Ya, bisa bermanfaat nggak buat orang dan diri sendiri, dan di dalam journey-nya hidup itu apakah ada prinsip tentang kejujuran apa enggak ya. Karena maskulin di sini akan terpojokkan ya kayaknya dari masalah karir ya, jadi akan ada persaingan juga ya dari orang-orang kantornya, dan ini membuat maskulin ya merasa terzolimi, merasa diserang gitu ya. Makanya pengen balik lagi nanti. Kenapa? Karena dia butuh energi spiritual dari ya kebahagiaan gitu ya dengan keluarga. Tapi itu dia, karena dia nggak bisa sabaran ya, sehingga apapun yang dikerjakan dia itu akan selalu ya terombang-ambing, tidak terselesaikan gitu. Dan di sini maskulin harus belajar memperbaiki tentang keadilannya pada diri sendiri juga, pada keluarga, pada pasangan, ya. Dan harus dilandasi dengan kejujuran dan sabar. Sedangkan dia agak sulit ya untuk belajar sabar. Di sini ya dia ada keinginan untuk kembali sama kamu, ada, ini bisa diperbaiki. Tapi memang waktunya ya, ada yang sampai 3 tahun baru balik gitu ya. Ada yang sampai 8 ataupun 10 tahun baru balik gitu. Karena harus belajar perbaiki karma masing-masing ya. Dan ya di sini maskulin harus belajar memahami ketika kembali ke kamu ataupun feminim gitu ya. Ya harus belajar jelasin kenapa sih kemarin begitu, terus alasannya aja gitu loh, yang simple tapi benar-benar masuk akal. Kenapa? Biar feminimnya juga memahami, oh ya udahlah, kalau memang sudah terjadi ya pasti udah, mau gimana lagi, yang penting jujur aja gitu. Jangan sampai feminim mendengar kabar dari orang lain gitu ya. Pengennya sih dari maskulin sendiri yang ngomongnya gitu. Feminim sih nerima-nerima aja sih, kalaupun ada orang ketiga juga gitu ya. Yang penting jujur aja gitu loh, kenapa terjadi, alasannya apa ya. Sebagian dari feminim di sini ada yang kembali masih kayaknya nerima orang ketiga juga ya, ada. Tapi pada akhirnya nanti ya maaf ya kalau ada yang kembali dan terima orang ketiga, pada akhirnya nanti ya hubungan kalian ini ya berujung gak pasti, cerai enggak, menyatu juga enggak, jadi cintanya juga enggak tulus, terbagi-bagi. Ya semua kembali lagi sama feminim ya. Kalau kamu siap menerima di poligami atau polyandry, it's up to you. Okay, that's your responsibility, your choice gitu ya. Udah pilihannya kamu ya, aku nggak bisa berbuat apa-apa karena itu kan kehidupan kamu ya. Aku hanya sebagai perantara aja gitu loh, narik energinya. Dan kalaupun kamu nerima maskulin hanya karena ya salah satu keuangan, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kamu harus nerima konsekuensinya gitu loh, risikonya. Misalnya gini, ya udahlah, gak apa-apa dia selingkuh, yang penting keuangannya jalan. Terus bla bla bla, ya silakan. Apalagi punya anak ya, punya keluarga, itu kan butuh biaya, butuh ya butuh biaya pastinya gitu intinya. Ya this up to you gitu loh. Harus belajar banyak sabar dalam ya kebersamaannya kalian lagi kalau bersama gitu. Karena maskulin ini akan terpojokkan dengan tripartinya. Salah satunya tentang keuangan ya. Kita lihat dengan Seven of Pentacles-nya.
Strange 7 tuh ya. Six of Cups in the reverse. Ace of Wands. Jadi dia tuh orangnya banyak banyak galaunya. Ya, koneksi kuat, iya. Tapi galaunya dan gengsinya, apalagi ngelihat kamu sudah bisa standing up sendiri ya. Dan ini menjadi suatu saingan besar sih buat dia gitu loh. Ngelihat kamu sudah mandiri, sudah sukses, sudah mampu ya, optimis dengan masa depanmu sendiri. Maka dia merasa, aduh kira-kira kalau balik lagi sama feminim nih jadi saingan gak sama gue gitu. Sedangkan dia sama orang ketiga ini juga merasa terpojokkan. Jadi dilema sendiri sih. Ya, dilema sendiri. Tuh. Dia bentar ya guys. So di sini aku ngelihatnya maskul ini masih terperangkap dengan perasaan dia sendiri, terutama kebahagiaan dari koneksi Twin Flames ini ya. Dan dia merasa ketika dia dipojokkan oleh orang lain, dia ingatnya elu, dia ingatnya kamu ya. Makanya ada keinginan untuk kembali di Justice. Kita lihat ya, ingin rujuk karena ketika dia terpojokkan ingatnya kamu feminim. Tuh ya, sifat manipulasinya, sifat topengnya, Four of Pentacles ya, tuh Three of Swords. Jadi kayak dia tuh mau jadikan kamu tuh sebagai jalan pintasnya dia kalau dia lagi sakit hati dengan orang lain gitu ya. Dia lampiaskan ke kamu kemarahannya. Sebagian dari maskulin juga ini ada yang dipecat di kerjanya atau bermasalah kerjaannya dengan hukum, ada, sehingga percintanya juga jadi ikut masalah. Ini jelas banget ya maskulin jadikan kamu sebagai pelarian. Kalaupun balik lagi ya silakan aja, siapa lagi ada anak ya. Jadi ya tanggung jawab gitu, resiko kehidupan gitu. Ya insya Allah aja dia bisa berubah menjadi baik ya. Kita nggak bisa menentukan, nggak mungkin lah peselingkuh nggak mungkin bisa berubah dengan baik. Bisa kok, bisa say, bisa. Tapi memang butuh pengorbanan yang luar biasa gitu loh. Ya karena aku yang sudah ngalamin ya, aku yang udah ngalamin orang tua aku dulu gitu ya. Ini sebagai gambaran saja. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah menginginkan. Ya jadi kita nggak pernah, jangan pernah pesimis juga, jangan pernah posesif, jangan sampai pesimis, jangan sampai posesif, jangan sampai obsesi berlebihan gitu ya. Orang tua kok bisa balik, tapi memang harus butuh kesabaran, butuh keikhlasan, ya, kuat mentalinya. Karena ya trust isu di masa lalu itu akan terus menghantui gitu loh. Apalagi ketika bermasalah kalian berdua ya, otomatis ya entah feminim atau maskulin itu akan, maaf ya, mengungkit. Kita ini namanya manusia, ya kan. Kita lihat Page of Cups, Nine of Cups itu harapannya dia ya. Dia doanya bisa kembali ke kamu tuh. The Empress ya, harapannya bisa balik ke kamu. Tuh, The Temperance, jelas banget ini. Alasannya mau balik ke kamu sih. Gimana caranya berdamai lagi dengan feminim? Karena dia melihat kamu sekarang potensialnya tuh sangat luar biasa. Ditambah lagi kamu tuh orang yang benar-benar ya sudah berdamai dengan perjalanan spiritualnya kamu. Dan dia melihat kamu seseorang yang ya sebenarnya gampang mendapatkan apa yang kamu inginkan sih. Jadi kayak kalau kamu berdoa tuh ya mudah aja dapat, ada aja jalannya. Ya entah kapannya gitu, pasti kamu
bisa milikin, kamu bisa dapetin, kamu bisa rasakan gitu loh. Itu yang dia pelajari kamu ya sekarang gitu. Makanya dia controlling nih. Dia lagi ragu nih ya, mau kembali perbaiki sama kamu apa enggak. Karena masalah keuangan juga lagi bermasalah di karirnya. Dan dia juga dipojokkan oleh orang ketiganya, entah itu pekerjaan ataupun ya hubungan ya. Kita lihat ada Ace of Swords-nya. Tuh ya, the Six of Swords, the World, the Nine of Pentacles. Ya, dia lagi mikir, apa gue single aja dulu nantinya gitu loh, memulai perjalanan kehidupan baru dia dengan ya traveling ataupun sibukin diri dengan dunia karirnya dia. Ya, kita lihat the Two of Pentacles ya. Dia lagi dilanda kebimbangan ya. Nine of Swords, the Sun, Nine of Swords, Eight of Cups. Oke, kenapa dia mengalami kegagalan dan bermasalah? Ya, karena dia teringat kebahagiaannya dia tuh di masa lalu sama kamu. Dia teringat itu. Dan ini membuat dia ya bimbang, ragu. Dia pengen balik lagi ke kamu sih sebenarnya. Tapi dia lagi ada masalah tentang keuangan ya. Jadi dia nggak nyaman guys. Nggak merasa bahagia walaupun dia dengan orang ketiga. Ya. Dia teringat kesalahan dia di masa lalu. Dia teringat kebahagiaannya di masa lalu sama kamu. Makanya dia percintaan dengan siapapun ini bermasalah. Memendam perasaan, terluka, dan dia tahu apa yang dia kerjakan ini akan ya memberikan efek buruk, karma buruk buat dia ke depannya. Dia tahu, terutama tentang kehancuran ya, gitu. Karena dia hadirkan orang ketiga ketika lagi meraih sukses sama kamu, dan ini membuat komitmen kalian itu hancur. Pada akhirnya dia menjadi orang yang selalu waspada, ketakutan, dan gak nyaman ya, secara spiritual juga gak nyaman, dan dia juga intuisinya gak selaras gitu. Ini kelihatan banget ya, karmanya ini akan dia jalani, karma di masa lalunya terulang terus ya guys. Oke. Dia sakit hati ya, jadi kamu ya kalaupun diajak balik, kalau masih suami istri ya terima, tapi kamunya jangan terlalu bucin ya, tetap waspada gitu ya, jaga diri, tetap imbangi ibadah kamu nih yang aku lihat ya, imbangi spiritualnya kamu ya, mencoba berdamaikan diri, banyakin doa ya, karena perlu ya, kalau misalnya kamu nggak mampu sendiri, cari motivator ya. Jadi kayak gini loh, contoh, kalau kita nggak kuat, ya otomatis kita minta bantuan orang lain. Ya, tetap mintanya ke Allah, tapi minta dikirimkan malaikat gitu loh. Ya, untuk bisa mengimbangi energi kamu agar tidak terkuras ke dia gitu loh. Ya, karena di sini ya kamu harus banyak belajar. Belajar memaafkan, belajar menerima. Kalaupun dia kembali, kamu juga harus ya imbangi cara mencintai dirimu sendiri, imbangi cara berdoamu. Kalau nggak kuat ya minta bantuan kepada motivator kamu gitu ya, yang dipercaya, yang bisa memberikan energi dan efek positif buat kamu. Karena ini dia memberikan energi negatif gitu loh, sedangkan kamu masih processing gitu. Jangan sampai kalah gitu. Cari misalnya gini, weton kamu kecil misalnya gitu ya, cari weton gede motivatornya
Ya, cari weton gede. Gitu loh. Karena kenapa? Itu bisa memberikan efek energi buat kamu. Kalau kamu mencari motivatornya wetonnya kecil dari kamu, ya paling maksimal tuh barengan lah wetonnya sama kamu hitungannya. Ya. Jadi biar seimbang gitu. Kalau wetonnya kecil dari kamu jadinya ya dia yang kalah gitu loh. Kamu yang jadinya kepancing terus sama energi si maskulin. Kalau dia memberikan energi negatif ya. Jadi usahakan aja kamu belajar perbaiki cara doamu juga ya, feminim. Oke, kita lihat dengan oracle-nya ya. Oracle. Situasinya maskulin, please. Past life relationship. You have known each other before. Retreat. It is time to disconnect from the world. You deserve love. Make the effort. Okay. You have known each other before. Kalian nih sebenarnya memang sudah ditakdirkan sebagai sepasang kekasih ya di masa lalu ya. Jadi kalian memang reinkarnasi. Tapi memang lagi dipisahkan gitu loh oleh Tuhan, oleh semesta. Karena sebagai cara untuk dapat mencintai diri sendiri, menargetkan diri kepada Tuhan gitu ya. Agar bisa belajar mendekatkan kepada Tuhan masing-masing gitu. Dan maskulin juga sebenarnya menyadari gitu loh dari hati kecilnya dia, kamulah seseorang yang memberikan energi besar dalam hidupnya, kamulah seseorang yang memberikan arti dan sebagai malaikat tak bersayap buat dia sebenarnya. Tapi karena egonya dia, karena terlalu logikalnya dia, sehingga dia tidak memakai empati dan spiritual, sehingga dia merasa ya kerja kerasnya dia itulah sebagai tenaga pikiran gitu ya, bukan sebagai spiritualnya yang dia akui gitu loh. Kalau kita tuh butuh spiritual gitu loh. Kehidupan itu ya bukan fisik, kita terlahirkan memang roh dulu gitu. Nah, disinilah dia harus banyak belajar secara tidak sengaja ataupun tanpa dia sadari. Sejalannya waktu dia pelajari cara menargetkan diri, mencintai dirinya dia sendiri, mencintai Tuhannya bagaimana ya. Dia harus belajar banyak di sini. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Oke? Agar energinya terkoneksi 90% jadi nyata. Oke? Okay, so thank you so much for anybody. Please take care of you guys. Tetaplah menjadi orang baik, jangan pernah putus asa ya, dan jadilah dirimu sendiri, tapi tanpa harus menyakiti orang lain. Kalau bisa menguntungkan orang lain dan manfaatkan dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Jangan memanfaatkan orang lain ya, tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Okay, so thank you. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care of you guys. Bye bye.